Dan di sini warna beige lebih. Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, super excited ya, karena akhirnya aku akan ngebuat top 5 best skin tint atau serum tint yang sudah pernah aku coba. Jadi emang aku sendiri belum pernah buat karena dulu masih jarang-jarang ya. Cuman beberapa tahun terakhir ini banyak brand mengeluarkan serum tint atau skin tint yang teksturnya itu jauh lebih ringan daripada foundation ataupun cushion di wajah. Udah gitu finishnya juga lebih ke natural skin gitu. So sebenarnya kalau dengan tipe muka kulit aku yang ada imperfection itu tuh kayak masih kurang nutup dari semuanya. Tapi di sini aku udah coba lumayan lama dan menurut aku ini dia 5 terbaik versi aku yang bisa cocok di tipe kulit aku yang normal to oily. So buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk rekomendasinya apa-apa aja? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video rekomendasinya. Dan sedikit disclaimer ya, untuk semua skin tint yang aku coba kali ini semuanya udah pernah aku review lengkap, tes ketahanan juga. Jadi aku pakainya udah lumayan lama. Buat kamu yang pengen tahu detailnya, nanti akan aku taruh link di kolom deskripsi ya. Kalian bisa langsung klik aja di video reviewnya. Dan untuk semua skin tintnya udah pasti teksturnya ringan. Untuk coveragenya ini beda ya sama foundation ataupun cushion. Jadi lebih ke medium cover dengan finish yang natural. So seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya di tipe muka kulit aku yang ada imperfection itu kayak kurang nutup. Cuman di sini aku urutkan yang terbaik dari oil controlnya di wajah aku. Dan overall semua aku cocok, tapi beda di ketahanannya aja. So sekarang aku akan masuk ke rekomendasi yang kelima dulu nih, yaitu dari Rose All Day yang namanya The Release Lightweight Skin Tint-nya seperti ini. Ini dulu adalah skin tint pertama yang menurut aku super ringan banget. Dengan netonya dia ada 30 ml, kalau aku cek nih dari harganya sekitar 120 sampai 150 ribuan. Jadi memang agak mahal ya. Tapi di sini memang keunggulannya sendiri, dia ada kandungan-kandungan skincare-nya. Kalau aku baca ada niacinamide, udah gitu juga Centella asiatica dan squalane yang biasanya bisa menghidrasi kulit. Kenapa ini aku rekomendasikan? Langsung aja kan aku pakai di wajah aku ya. Aku akan pakai dulu di sisi kanan wajah. Ini langsung aku tuang di tangan dan kelihatan teksturnya memang secair itu, langsung ngalir. Dan aku swipe dulu di wajah aku yang sisi kanan. Dengan shade yang aku pakai ini adalah yang beige. Karena sejauh ini memang ini yang cocok di tipe warna kulit aku. Dan di sini aku pilih meratakan menggunakan spons karena berdasarkan pengalaman itu kalau misalnya aku pakai tangan bisa, cuman coveragenya kurang gitu di muka aku yang ada imperfectionnya. So kalian bisa langsung lihat ya hasilnya di situ, dia cepat meratakannya dengan finishnya tuh healthy glow gitu. Ya setelah aku zoom kelihatan ya di situ dia cukup meratakan warna kulit. Dan warnanya pas, oke nih di skin tone aku. Untuk coveragenya sheer to medium, dan di sini sengaja aku nggak tambahkan dulu ya, bakal lanjut di sisi kirinya. Caranya sama, tinggal ditotol-totol kemudian diratakan aja. Oke, seperti ini hasilnya ya, bener-bener untuk dari finishnya itu healthy glow yang kelihatan glowy, lembab, basah. Karena kan tadi memang ada kandungan-kandungan skincare-nya juga nih di dalamnya. Dan masih ditambah ada SPF 25 PA++. Jadi untuk skin tint-nya ini bisa memberikan tambahan perlindungan dari paparan sinar matahari. Dan karena memang tadi imperfectionnya masih kelihatan, so aku akan layer aja di sini di bagian noda-noda kayak area bawah mata, pipi, dan dagu aku. Kemudian diratakan lagi. Untuk hasilnya, yes, seperti ini dia sudah cukup meratakan warna kulit aku, walaupun untuk noda kegelapan di pipi itu kayak masih samar-samar kelihatan. Cuman oke lah ya, karena ini memang skin tint di medium cover. Udah gitu di sekitaran pori-pori aku sebenarnya dia agak sedikit memperjelas karena dia kan memang finishnya glowy banget ya. Tapi tenang, karena tipe muka kulit aku normal to oily, aku akan set menggunakan bedak, khususnya di T-zone aku ya. Karena memang kalau misalnya finishnya glowy kayak gini, di tipe muka kulit kita yang normal to oily atau oily udah pasti akan rawan longsor. Dan kayak gini hasil makeupnya setelah udah di set menggunakan bedak, jadi lebih smooth gitu di sekitaran pori-pori. Udah gitu berasanya pastinya ringan di wajah. Kenapa untuk Rose All Day yang skin tint ini aku rekomendasikan? Karena pernah aku tes ketahanan juga sampai pakai sekitar 10 jaman ya di videoku yang ini.
Dan di situ dia memang luntur atau berminyak di sekitaran T-zone, tapi untuk keringet yang ada, tapi untuk di dahi aku yang keringetan itu tuh dia cukup menahan menurut aku ya. Bukan yang lumer banget, kayak masih ada juga di sekitaran hidung aku nempel untuk skin tint-nya. So ya, untuk ketahanannya udah cukup oke, apalagi ditambah tadi ada kandungan skincare SPF 25 PA++, masih juga BPOM dan halal. Jadi kalian nggak perlu khawatir dan ragu ya kalau misalnya mau cobain Rose All Day dari Liz Lewit Skin Tint ini. Dan sekarang masuk ke urutan nomor 4, ini adalah Second Date yang Good Skin Day Tinted Serum seperti ini. Kalau untuk yang Second Date tidak ada SPF-nya ya. Di sini dia netonya 18 gram. Dengan harga waktu aku cek sekitar 90 sampai 110 ribuan. Cukup mencolok sama yang Rose All Day tadi ya, karena ini memang hampir separuh isinya. Jadi harganya sebenarnya lebih terjangkau, cuman isinya lebih sedikit. Dan sekarang kenapa dia di urutan nomor 4, langsung akan aku battle aja sama Rose All Day karena aku belum sempat battlein ya. Aku bakal kasih tunjuk di sini diaplikasikan separuh-separuh di wajah aku. Dan aku langsung akan pakai dulu Second Date-nya nih di shade yang W20 Cashmere di wajah aku yang sisi kiri. Di sini waktu aku tuang di tangan aku bener-bener dia secair itu. Teksturnya mirip banget sama yang Rose All Day tadi ya. Dan di situ aku dot-dot seperti biasa karena memang teksturnya tuh dia ringan, coveragenya juga hampir mirip sama Rose All Day. Aku memutuskan di sini langsung pakai puff aja. Ternyata kalau pakai puff tuh kalian bisa langsung lihat ya, coveragenya kayak lebih nampak bagus gitu. Dan sebenarnya di shade W20 ini agak terlalu kuning atau gelap di tipe skin tone aku. Jadi seharusnya sih kalau kalian punya tipe kulit kuning langsat light medium kayak aku di warm undertone, pakai yang W15 Warm Beige karena aku punya untuk si concealernya juga dan ini lebih cocok gitu di tipe kulit aku. Cuman ya udah lanjut ya, di sini aku akan kasih tunjuk hasilnya di sisi kiri wajah aku. Tiba-tiba ini jadi terang banget karena efek matahari. Bentar aku tunggu normal dulu. Nah segini udah pas ya cahayanya. So menurut aku ini coveragenya udah lumayan karena biasanya satu pump kayak gini bisa aku pakai untuk seluruh wajah. Cuma sengaja ini setengah wajah biar nanti coveragenya bisa lebih bagus. Dan finishnya kayak gini menurut aku kelihatan natural banget, kayak semi matte gitu, nggak terlalu yang glowy. Rada beda sama punyanya Rose All Day, nanti kita akan bandingkan ya. Dan di situ karena memang masih ada imperfection yang kelihatan, jadi aku akan layer aja menggunakan sisa dari yang masih ada di tangan aku nih. So memang ini sesuai klaimnya buildable coverage, dari sheer bisa ke medium cover ya. Dan kalau aku lihat nih di sini secara penampakannya ya setelah udah di layer dia cukup bisa meratakan warna kulit wajah aku, udah gitu juga menyamarkan imperfection kayak area bawah mata, noda-noda di pipi dan bekas-bekas jerawat yang ada di dagu. So ya, sekarang aku akan lanjut pakai yang Rose All Day-nya biar kalian tahu perbandingannya di sini. Untuk di sisi kanannya, caranya sama, tinggal ditotal-total aja ke wajah. Selanjutnya aku akan ratakan menggunakan puff juga. Dan menurut aku untuk shade yang beige dari Rose All Day ini lebih cocok ya di tipe warna skin tone aku. Untuk ngeratainnya di wajah dua-duanya sama-sama gampang karena teksturnya tadi juga cair banget. Udah gitu sekarang aku akan kasih tunjuk karena masih ada noda lagi ya. Jadi aku habiskan yang ada di tangan, diaplikasikan dan layer lagi aja. Oke, kayak gini untuk finishnya aku bakal kasih tunjuk ke kalian. Untuk keduanya sama-sama bisa meratakan warna kulit aku, tapi memang dari segi coveragenya dengan pengambilan produk yang sama, menurut aku Second Date kayak lebih full cover walaupun sama-sama di medium. Tuh aku akan kasih tunjuk detailnya. Di bagian pori-pori juga Second Date-nya kayak lebih smooth gitu. Yang bagian Rose All Day kayak sedikit memperjelas pori-porinya nggak sih? So lanjut setelahnya aku akan tunggu sampai ngeset dulu biar dia bener-bener nempel di wajah karena di tipe muka kulit aku normal to oily itu agak rawan longsor ya. Dan setelah udah ngeset barulah aku aplikasikan ini bedak seperti yang aku pakai biasanya punyanya Rose All Day yang dari Liz Lewit Loose Powder di shade Translucent. Karena dia itu nggak merubah complexionnya dan ketahanannya juga biasa aja. Dan sampai di tahap ini sudah jam 11.32 atau setengah 12 siang, aku bakal selesaikan makeupku dulu. Ini keduanya sama-sama flawless ya setelah di set menggunakan bedak, tapi secara coveragenya masih lebih oke di bagian Second Date. Sama-sama ringan rasanya di wajah. Dan ini aku akan update ya sekitar jam 15.35, pakainya 4 jam di rumah aja. Dari penampakannya lebih smooth Second Date ya, pas aku zoom kelihatan di bagian Rose All Day tuh lebih berminyak di sekitaran hidungnya. Tuh, detailnya kalian bisa langsung lihat.
Dan di dahiku sama-sama keringetan, ada yang luntur tapi nggak terlalu banyak sih. Jadi kalau untuk keringet dua-duanya masih aman. Dan setelah itu aku olahraga. Seperti biasa rutinitas aku di sore hari, walaupun aku nggak menyarankan kalau olahraga mending kalian nggak usah pakai makeup. Tapi karena aku nggak kemana-mana, aku akan tes aja di sini setelah super keringetan seperti ini tuh kayak gimana hasilnya. Dan setelah udah selesai, sekarang aku tap-tap menggunakan tisu untuk dua sisi wajah aku sama-sama nempel ya. Bahkan tadi nih kalian bisa langsung lihat di tisunya. Memang sembari olahraga aku ngusap keringet tuh bener-bener banyak yang nempel gitu di tisu. Secara emang keringetan banget. Dan aku sekarang akan zoom aja di bagian wajah aku nih yang Rose All Day terlebih dahulu. Untuk coveragenya udah luntur ya di pipi dan di atas mulut, seperti bekas jerawat udah kelihatan. Dan juga bekas jerawat yang ada di dagu itu udah mulai kelihatan. Dan di bagian second date juga sama-sama luntur, tapi penampakan coveragenya masih lebih oke gitu. Itulah kenapa menurut aku dia lebih unggul dibandingkan Rose All Day dan ada di urutan nomor 4. Sebenarnya keduanya sama-sama ada kandungan skincare. Tadi di bagian second date kan ada niacinamide, squalane, dan juga centella asiatica. Dan untuk di second date ada glycerin, squalane, dan juga bakuchiol yang pastinya bagus juga untuk menghidrasi kulit. Itulah kenapa finishnya tadi sama-sama glow, walaupun untuk yang Rose All Day itu kayak lebih basah dan glowing gitu. Untuk keduanya juga sama-sama udah Bepom, tadi beda di size-nya aja. Karena memang coveragenya lebih oke, jadi menurut aku ini lebih recommended. Kalau kamu cari skin tint yang dia tuh tetap ringan di wajah, tapi coveragenya bisa menyamarkan imperfection lebih bagus dan juga cukup awet, bahkan setelah dipakai olahraga masih ada gitu yang nempel di wajah aku. Dan sekarang masuk ke urutan nomor 3, ini adalah dari Amaterasu yang UV Skin Tint-nya seperti ini. Ini memang belum lama aku coba, tapi bisa aku rekomendasikan karena sesuai namanya ya, UV Skin Tint. Jadi ini tuh semacam tinted moisturizer yang ada kandungan UV protection-nya. Dan klaimnya adalah SPF 35 PA++++. So, menurut aku benar-benar akan memberikan tambahan perlindungan ekstra ke wajah. Tapi memang kalau aku sendiri tetap menggunakan sunscreen terpisah ya, karena muka aku lumayan sensitif dengan sinar matahari. Yang pasti di sini kenapa aku rekomendasikan, dia juga teksturnya seringan itu. Tuh langsung aja kan aku kasih tunjuk ya. Di shake-shake dulu pastinya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan ini pengaplikasiannya sesuai petunjuknya ya, ambil sekitar 2 ruas jari. Tuh dari teksturnya ini sebenarnya agak kental tapi juga cair gitu. So, lebih kental daripada Rose All Day dan Second Day tadi ya. Dan di sini aku pakai shade-nya yang medium karena dia ada 3 varian warna gitu. Dan setelahnya langsung akan aku aplikasikan aja ke wajah. Di sini aku mulai di sisi kanannya dulu ya. Di total dan barulah diratakan. Aku akan mengaplikasikan menggunakan tangan di sini karena memang teksturnya cukup cair. Ini tuh gampang diratakan, udah gitu langsung menyatu gitu ke kulit. Tuh kalian bisa langsung lihat. Walaupun kelihatan di situ untuk imperfection-nya belum tercover ya. Itulah kenapa sebenarnya aku lebih suka mengaplikasikan pakai spons. Dan untuk sisi lainnya aku akan ratakan menggunakan spons aja biar lebih mengcover. Dan kalau dia dari segi coverage-nya ini sesuai klaimnya sheer to medium cover dengan finish-nya bener-bener glowy lembab. So ini mirip banget sama Rose All Day secara finishnya di wajah. Karena memang kalau ada kandungan SPF-nya itu dan juga kandungan skincare, ini kayak lebih menghidrasi dan kelihatan healthy glow gitu di wajah. Karena memang coveragenya belum oke, ini aku layer bahkan kayak sekitar 3 layeran gitu di bagian imperfection. Walaupun tetap bisanya di medium cover ya. Seperti ini hasilnya, dia bisa meratakan warna kulit aku. Dan ini untuk shade-nya juga cukup masuk ya di tipe kulit aku, bisa nyatu. Udah gitu di bagian imperfection kayak area bawah mata dan bekas kemerahan jerawat itu oke. Tapi di noda pipi yang lumayan gelap tuh kayak masih ada samar-samar gitu. Dan yang aku suka dari Amaterasu UV Skin Tint ini, walaupun udah di layer 3 kali, itu rasanya kayak masih ringan aja gitu di wajah. Selanjutnya kita tunggu sampai benar-benar set dan barulah diaplikasikan bedak tabur. Dan karena memang tadi itu dan kalau misalnya teksturnya glowy, biasanya kan di sekitaran pori-pori agak nampak gitu untuk teksturnya. Sekarang aku akan aplikasikan bedaknya di salah satu sisi wajah dulu. Dan setelahnya aku zoom, tuh kalian bisa langsung lihat perbandingannya ya. Pentingnya kita yang berpori-pori lumayan besar ataupun berminyak menggunakan bedak itu adalah di sini. Dia bisa ngeset jadi kelihatan lebih smooth aja. Dan sampai di tahap ini sudah jam 10.51 atau hampir jam 11 siang.
Kayak gini untuk hasil makeupnya masih kelihatan natural. Padahal tadi aku udah 3 kali layer di bagian nodanya, tapi kayak masih nggak kelihatan dempul sama sekali. Dan ini sudah hampir jam 4, jadi pakainya tuh sekitar 5 jaman ya di wajah aku. Bisa dibilang sih ini sebenarnya udah kelihatan berminyak di sekitaran T-zone. Pas aku swipe juga dia udah ngegeser, cuman kayak di area lainnya masih kelihatan bagus. Sebenarnya untuk tes ketahanannya sendiri udah pernah aku review, dulu tuh sekitar aku pakai 9 jaman. Dan di wajah aku memang udah luntur di T-zone dan ada di sekitaran dahi juga tipis-tipis. Tapi dia tuh nggak yang seilang itu. Jadi menurut aku cukup awet. Ya. Tapi memang kalau di indoor dia bagusnya sekitar 2-3 jam setelahnya nanti udah luntur. Jadi kenapa ini aku rekomendasikan? Karena yang pertama pastinya udah ada kandungan SPF yang lumayan tinggi, 35 PA++++. Sehingga itu bisa memproteksi wajah kalau kalian misalnya ada aktivitas di luar ruangan. Misalnya mau pengen tahan lama, bisa ditambahkan primer. Udah gitu dia juga buildable, kayak di layer beberapa kali masih berasa ringan. Dan setelah dipakai lama sampai malam pun, ini nyaris nggak oksidasi. Menurut aku kayak aman banget. So kalau kalian misalnya pilih yang lebih ada coveragenya, bisa di second date. Tapi kalau misalnya kalian pengen perlindungan yang maksimal dari paparan sinar matahari, untuk yang Amaterasu UV Skin Tint ini aku rekomendasikan. Dan sekarang masuk ke urutan 1 dan 2. Ini sebenarnya dua-duanya aku suka karena menurut aku dari semua skin tint yang udah aku coba, air controlnya yang paling oke ya. Keduanya ini adalah dari Something yang copy paste tinted sunscreen dengan Bare and Bliss yang Inner Light Serum Tint-nya. So untuk keduanya ini perlu aku battle dulu biar kita bisa tahu di urutan mana ya. Oke, ini langsung akan aku aplikasikan di wajah. Di sisi kanan aku akan menggunakan Bare and Bliss dan di sisi kiri aku pakai Something-nya. Dan aku akan pakai Something-nya dulu ya. Ini sesuai ketentuannya udah aku shake-shake. Barulah aku aplikasikan nih di sisi kiri wajah aku. BTW ini shade yang aku pakai W01 Bijok. Langsung aku totol-totol ke muka aku dan kemudian aku ratakan menggunakan spons. Karena memang teksturnya cair, ini menurut aku cepat merata ya. Dan finishnya sendiri sih sebenarnya hampir mirip second date, bukan yang glow banget, agak semi matte menurut aku, tapi masih terlihat healthy skin. Untuk warnanya sih ini pas di skin tone aku. Kalian bisa langsung lihat aja before afternya di sisi kiri wajah aku. Kalau aku zoom sudah meratakan warna kulit aku dan mengcover imperfection wajah aku. Di sekitaran pori-pori dia juga kelihatan sedikit lebih smooth ya, dibandingkan yang belum diaplikasikan skin tint-nya. Sebenarnya sih untuk yang Something ini pengambilannya juga 2 ruas jari, tapi karena ini aku mau pakai separuh-separuh, tadi aku cuma langsung tuang aja di tangan ya. Ini masih bersisa dan akan aku layer di bagian imperfection-nya. Kemudian diratakan lagi pakai spons. Untuk before after-nya kayak gini, hasilnya dia kayak lebih full lagi coverage-nya walaupun tetap di medium ya. Sekarang aku akan aplikasikan Bare and Bliss di sisi kanan wajah aku. Sama, di shake-shake dulu, barulah aku ambil sekitar 1 pump. Tuh teksturnya sih sebenarnya dibanding Something ini sedikit lebih kental, walaupun tetap cair juga ya, ngalir. Dan di sini akan aku langsung dot-dot ke wajah, kemudian ratakan menggunakan spons. Walaupun teksturnya sedikit lebih kental, tapi tetap sama waktu diratakan tuh cepat gitu. Dan sebenarnya untuk keduanya ini bisa diaplikasikan menggunakan tangan, tapi kalau menggunakan spons seperti biasa, coveragenya lebih bagus. Yang aku suka dari Bare and Bliss Inner Light Serum Tint ini bener-bener dari shade-nya. Ini kayak langsung match dan nyatu banget di muka aku. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya. Warnanya itu pas banget. Kalau dibandingkan dengan Bijok, sebenarnya di awal sedikit lebih terang Bijok, tapi setelah udah ngeset, itu sama-sama bisa nyatu dengan bagus di wajah. Ini aku akan kasih tunjuk swatches-nya aja di tangan aku ya untuk 2 shade warna ini. So overall untuk keduanya cocok di tipe warna kulit aku. Hasilnya seperti ini. Setelah aku lihat separuh-separuh di wajah aku, ternyata untuk yang bagian Bare and Bliss sedikit lebih glow ya dibandingkan Something. Walaupun hitungannya sih ini sama-sama natural glow skin ya kalau dilihat di wajah. Cuman memang dibandingkan Rose All Day dan Amaterasu ini kayak teksturnya lebih natural lagi gitu. Mirip-mirip second date lah ya. So before afternya kayak gini, pastinya keduanya bisa meratakan warna kulit aku dengan tekstur yang masih ringan. Udah gitu menyamarkan imperfection wajah aku juga. Dan setelah aku zoom di pori-pori aku, baru kelihatan bedanya. Menurut aku untuk yang Bare and Bliss kelihatan lebih smooth gitu dibandingkan Something. Walaupun tadi Something sudah cukup menyamarkan pori, tapi setelah dibandingkan dengan Bare and Bliss kayak lebih smooth aja penampakannya. Dan seperti biasa ini aku kipas-kipas sambil nunggu ngeset ya untuk 2 skin tint-nya. Setelahnya barulah akan aku set menggunakan bedak. Sampai di tahap ini sudah jam 10.51 atau hampir jam 11 siang.
Dan hasil makeupnya kayak gini, sama-sama flawless penampakannya. Walaupun memang tadi dari Bare and Bliss tuh keunggulannya lebih smooth ya. Tapi nanti kita akan lihat di tes ketahanannya kayak gimana. Update aku yang pertama ini masih di rumah aja, yaitu jam 16.10 pakai 5 jam. Nih bagian Bare and Bliss baru mau glow dan something juga sih menurut aku. Di sekitaran pipi ataupun dagu coveragenya masih oke. Di bagian dahi menurut aku Bare and Bliss lebih minim lunturnya daripada sisi somethingnya nih yang lebih kelihatan luntur. Setelahnya aku tes buat olahraga, ya ini lumayan banyak ya, ada kayak latihan beban, udah gitu zumba juga, jadi memang super keringetan banget, lumayan nih dapat sekitar 400-an kalori. Kalau kalian bisa lihat tuh bener-bener keringat aku mengguyur banget di muka dan lanjut akan aku tap-tap menggunakan tisu. Untuk keduanya sama-sama nempel di tisu, bahkan sebelumnya nih aku kasih tunjuk ya. Emang lumayan nempel, tapi agak beda sama Rose All Day ataupun yang second date kemarin ya. Ini kayak lebih minim sih menurut aku. Dan sekarang aku langsung kasih lihat aja penampakan di wajahku kayak gimana ya waktu di zoom di bagian Bare and Bliss. Jelas di sekitaran hidung udah crack berminyak, tapi pas aku swipe dia tuh geser, tapi kayak nggak yang lumer banget gitu. Masih ada berasa nempel di wajah untuk si skin tint-nya. Udah gitu di bagian something penampakannya kayak lebih berminyak dan pas di swipe bener-bener ngegeser banget. Tuh aku bandingin lagi dengan Bare and Bliss, kalian bisa langsung lihat detailnya beda ya. Untuk yang somethingnya kelihatan kayak lebih belentong-belentong gitu, sedangkan yang Bare and Bliss di sekitaran hidung aku masih kelihatan yang smooth. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya dari keduanya. Ada kesamaan di sini, dua-duanya udah ada SPF-nya. Untuk yang something SPF 40 PA++++, sedangkan yang Bare and Bliss SPF 30 PA++++. Memang lebih tinggian yang something, tapi sama-sama ada kandungan yang bisa memproteksi dari sinar UV. Dan untuk kandungan skincare-nya yang Bare and Bliss ini ada ceramide dan juga vitamin E yang pastinya bagus menutrisi kulit dan juga menghidrasi. Sedangkan untuk yang something-nya ada juga nih kandungannya, yaitu betain dan allantoin yang bagus juga untuk menghidrasi dan melembabkan kulit. So di sini imbang ya. Udah gitu dari segi hasilnya di wajah sama-sama natural, ringan juga. Dengan keduanya non-komedogenik. Ini udah aku buktikan jadi nggak menimbulkan komedo setelahnya. Dan ngomongin tentang harganya, untuk yang something ini dia netonya ada 50 ml, harganya itu sekitar 160-170 ribuan. Sedangkan yang Bare and Bliss ada 30 ml, harganya itu sekitar 90-100. So memang lebih mahal punya something karena isinya lebih banyak. Udah gitu dari keduanya shade-nya juga cocok di wajah aku, minim oksidasi sih menurut aku. Jadi setelah dipakai lama tuh aman-aman aja. Di wajah tidak membuat kusam. Dan waktu aku pakai tes ketahanan dulu untuk yang something tuh 9 jam, untuk yang Bare and Bliss 8,5 jam. Kamu bisa cek aja di video aku, udah aku taruh linknya. Di situ mereka tuh nggak yang bener-bener hilang banget. Jadi memang sudah berminyak di T-zone, tapi kayak penampakannya tuh masih kelihatan bagus gitu. Cuman hari ini setelah aku tes olahraga sampai super keringetan kayak gitu, ternyata untuk yang Bare and Bliss penampakannya masih lebih bagus dari something. So aku putuskan untuk di urutan kedua adalah something copy paste yang tinted sunscreen-nya. Sedangkan di urutan pertama, yes, Bare and Bliss yang Inner Light Serum Tint-nya. Walaupun dari ketahanannya mirip-mirip, ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja ya. Kalau misalnya kalian cari yang SPF-nya lebih tinggi bisa pilih something. Tapi kalau aku sendiri sih karena anaknya super keringetan, jadi di sini aku putuskan untuk yang Bare and Bliss ini lebih cocok gitu. Kalau misalnya nanti aku banjir keringat kayak pas olahraga tadi, dia masih lebih nahan dan penampakannya lebih bagus. Apalagi di Bare and Bliss ini ada klaimnya juga oil control, jadi emang lebih cocok gitu di tipe kulit normal to oily kayak aku. Oke, itu tadi ya untuk kelima rekomendasi skin tint yang aku suka. Cukup panjang videonya, tapi semoga aja bisa bermanfaat dan membantu buat kalian yang masih bingung nih pilih-pilih serum tint atau skin tint yang cocok di tipe kulit kalian. Apalagi buat kalian yang normal to oily kayak aku sampai ke oily, kelima ini bisa kalian pilih-pilih aja ya. Jangan lupa komen-komen di bawah kalau kalian udah pakai salah satunya, kayak gimana sih hasilnya di tipe kulit kalian. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!